Apa yang sebenarnya membedakan tim yang sukses dan bahagia dengan tim yang selalu dihantui stres dan turnover? Jawabannya bukan hanya gaji, tapi lingkungan kerja yang kita sebut sebagai budaya. Kita menghabiskan sepertiga hidup kita di tempat kerja. Di sana, mental kita dibentuk, bisa jadi kuat atau malah terkikis habis. Hari ini, dalam kacamata psikologi industri dan organisasi, kita akan membedah dua kutub ekstrim, lingkungan kerja toksik versus suportif. Tujuan kita adalah memahami bagaimana dua jenis budaya ini secara ilmiah mempengaruhi kesehatan mental, motivasi, hingga produktivitas, serta bagaimana peran kita membentuknya. Untuk memulai, mari kita pahami dulu fondasinya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan budaya organisasi? Budaya organisasi adalah identitas tak tertulis sebuah perusahaan. Ini adalah pola tersembunyi dari asumsi, nilai, norma, dan keyakinan yang dianut bersama, yang kemudian memandu perilaku anggota organisasi. Ia seperti udara yang dihirup karyawan setiap hari. Budaya organisasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dan pemersatu. Ia memberikan kerangka kognitif bagi anggota organisasi, memengaruhi cara mereka mempersiapkan masalah, berinteraksi satu sama lain, dan mengambil keputusan. Budaya yang kuat akan menekan ambiguitas dan memberikan rasa kepastian. Berdasarkan Robbins dan Judge 2017 dalam Organizational Behavior, budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota yang membedakan organisasi satu dari yang lain. Di perusahaan startup teknologi, budaya cenderung fleksibel, atau seperti pakaian bebas, jam kerja dinamis, inovatif, dan flat hierarchy atau struktur datar. Sebaliknya di pabrik atau institusi pemerintah tradisional, budaya bisa lebih hierarkis, formal, pakaian rapi, prosedural, dan otoriter. Ciri-ciri budaya kerja yang suportif atau mendukung. Budaya suportif dibangun di atas pilar keamanan psikologis atau psychological safety. Ini adalah keyakinan bahwa seorang tidak akan dihukum atau dipermalukan karena berbicara, mengemukakan ide, mengajukan pertanyaan, mengakui kesalahan, dan berbeda pendapat. Keamanan psikologis menurut Amy Edmondson Harvard Business School adalah pendorong utama pembelajaran tim dan inovasi. Ketika rasa aman ini ada, motivasi karyawan menjadi intrinsik atau datang dari dalam, bukan hanya karena paksaan atau uang. Ini memperkuat ketertarikan kerja. Ciri-ciri utama, yang pertama, komunikasi terbuka dan jujur. Kritik membangun disampaikan secara profesional dan personal. Yang kedua, apresiasi dan pengakuan. Kontribusi diakui secara rutin, baik besar maupun kecil. Ciri-ciri ketiga, dukungan atasan dan rekan kerja. Atasan bertindak sebagai coach atau pelatih, bukan hanya bos. Keempat, ruang untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan dilihat sebagai peluang belajar atau learning opportunity, bukan akhir dari karir. Contohnya seperti perusahaan Tokopedia atau Google sering dikenal dengan budaya kerja yang inklusif dan mendorong inovasi. Karyawan didorong untuk bereksperimen, dan kegagalan dianggap sebagai bagian dari proses penemuan. Terdapat sistem mentoring dan coaching yang kuat. Lalu ada dampak budaya kerja suportif terhadap mental dan performa. Karyawan merasa dihargai dan didengar, meningkatkan self-esteem atau harga diri, menurunkan tingkat kortisol atau hormon stres, mengurangi absensi, dan meningkatkan fokus produktivitas dan kualitas kerja meningkat. Studi oleh Zeki, UIN Bandung 2023 menemukan bahwa implementasi budaya organisasi positif secara signifikan meningkatkan komitmen efektif, keinginan untuk tetap tinggal, dan motivasi kerja karyawan. Perasaan memiliki dan dihargai adalah pendorong loyalitas. Manfaatnya yaitu yang pertama,
turnover karyawan rendah. Karyawan loyal karena merasa lingkungan ini menyehatkan mental. Peningkatan inovasi, rasa aman psikologis membebaskan karyawan untuk mengambil risiko yang terukur. Kedua, profitabilitas tinggi perusahaan dengan employee engagement tinggi, hasil budaya suportif dilaporkan memiliki profitabilitas 21% lebih tinggi. Contoh nyatanya yaitu sebuah perusahaan IT yang menerapkan jam kerja fleksibel dan kebijakan kesehatan mental atau konseling gratis memiliki tingkat burnout 50% lebih rendah dibandingkan kompetitornya dan mampu mempertahankan talenta terbaiknya. Selanjutnya ada ciri-ciri budaya kerja yang toksik. Budaya toksik adalah lingkungan kerja yang dicirikan oleh stres kronis, ketidakadilan, dan konflik interpersonal yang tidak terkelola. Ini adalah kebalikan dari keamanan psikologis. Budaya ini memicu tekanan psikologis konstan, yang merupakan prediktor utama burnout syndrome. Menurut teori Christina Maslach, burnout adalah respon terhadap stres kerja kronis yang melibatkan 3 dimensi, yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi, dan penurunan rasa pencapaian pribadi. Ciri-ciri utamanya yang pertama, kepemimpinan otoriter dan mikromanajemen. Atasan mengontrol setiap detail tanpa memberikan otonomi. Kedua, komunikasi pasif, agresif atau gaslighting. Ada banyak gosip, insight, dan saling menyalahkan. Ketiga, beban kerja tidak realistis, jam kerja berlebihan atau hustle culture tanpa batas, dan target mustahil. Yang keempat terakhir yaitu minim apresiasi dan keadilan. Kinerja diabaikan atau bahkan disalahgunakan. Contohnya seperti laporan dari beberapa perusahaan retail besar atau firma hukum yang menuntut jam kerja 14 plus jam per hari dengan komunikasi satu arah dari atas ke bawah dan lingkungan yang penuh tekanan untuk saling menjatuhkan demi kenaikan jabatan. Selanjutnya ada dampak budaya kerja toksik terhadap mental dan performa. Rasa tidak aman dan tekanan kronis memicu emotional exhaustion atau kelelahan emosional. Depersonalisasi, bersikap sinis atau acuh tak acuh. Penurunan performa, kualitas tidur, dan daya tahan tubuh, peningkatan risiko gangguan kecemasan dan depresi. Survei Kompasiana 2025 mencatat bahwa 70% karyawan di Indonesia mengaku mengalami stres signifikan yang dipicu oleh manajemen buruk dan budaya kerja yang menekan. Studi lain menunjukkan biaya kesehatan perusahaan meningkat akibat masalah mental ini. Kerugiannya yaitu pertama, turnover karyawan tinggi. Talenta terbaik cepat meningkatkan perusahaan quick resign, sementara yang bertahan cenderung quitting, hanya melakukan minimal. Lalu penurunan produktivitas, fokus terganggu oleh konflik internal dan kecemasan. Yang kedua, reputasi dan hukum. Reputasi perusahaan rusak dan bisa menghadapi tuntutan terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Contoh nyata yaitu seperti kasus perusahaan dengan budaya toksik sering terlihat dari tingginya jumlah surat pengunduran diri dalam 6 bulan pertama dan seringnya kasus izin sakit atau cuti mendadak yang menunjukkan masalah kesehatan mental kolektif. Selanjutnya ada solusinya dan peran kita dalam membangun budaya yang sehat. Perubahan budaya tidak harus dimulai dari pucuk pemimpin. Kita sebagai individu memiliki peran melalui modeling behavior atau mencontohkan perilaku dan komunikasi asertif. Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa kita belajar perilaku dari lingkungan. Ketika satu individu menunjukkan perilaku suportif, ia dapat memicu reflex atau react positif yang diikuti oleh orang lain, secara perlahan mengubah norma kelompok. Bangun komunikasi jujur dan asertif, utarakan kebutuhan dan batas secara sopan namun tegas. Hindari menyimpan keluhan hingga meledak. Lalu beri apresiasi kecil tapi konsisten. Ucapkan terima kasih atau berikan pengakuan kecil atas kerja keras rekan.
Hindari gosip dan konflik yang tidak produktif. Alihkan percakapan negatif menjadi fokus pada solusi. Jadilah pendengar aktif dan empatik. Tawarkan dukungan emosional kepada rekan yang sedang kesulitan. Di organisasi kampus contohnya atau komunitas, seorang ketua dapat secara sadar menerapkan gaya kepemimpinan kolaboratif yang terbuka untuk masukan. Ketika ada konflik, alih-alih menyalahkan, ia fokus pada post-mortem atau analisis setelah kejadian yang objektif untuk belajar bersama. Budaya organisasi adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya urusan HRD atau pemimpin, tetapi setiap anggota punya daya ungkit untuk membentuknya. Ingat, lingkungan kerja yang sehat, mental yang kuat, sejahtera secara psikologis, produktivitas yang tinggi, dan loyalitas yang abadi. Mari kita memilih untuk menjadi agen perubahan positif. Mulailah dengan mencontohkan satu perilaku suportif hari ini, jadilah support system bagi rekan Anda, dan tuntut standar yang sama dari lingkungan Anda. Kesimpulannya, budaya organisasi adalah fondasi kepemimpinan yang toksik hanya menghasilkan burnout. Namun lingkungan yang suportif adalah investasi nyata yang menghasilkan komitmen dan produktivitas jangka panjang. Inilah perspektif kita dalam psikologi industri dan organisasi. Membangun tempat kerja yang sehat adalah tugas kolektif, dimulai dari kesadaran Anda hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share untuk menyebarkan kesadaran ini. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang undur diri, sampai jumpa. Terima kasih.